Teman-teman semuanya, yuk kita membahas tentang bagaimana ngadepin orang toksik. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman kita yang komentar di YouTube ataupun di Instagram. Mereka mengatakan, teknik-teknik psikologi itu percuma, Pak Danang, karena saya hidup dengan orang yang toksik. Dimana ketika saya ingin berubah menjadi lebih baik lagi, ternyata mereka menghambat saya dengan kata-kata mereka yang menyakiti hati saya, dengan perilaku-perilaku mereka yang membuat saya down lagi. Sehingga saya kayak semacam terjebak dengan suatu lingkungan yang sulit untuk saya keluar dari mereka, yang akhirnya saya akan menjadi seperti ini selamanya begitu. Nah, teman-teman, memang orang-orang yang paling mempengaruhi kehidupan kita adalah orang-orang terdekat, seperti keluarga, ya, kakak, adik, orang tua, seperti teman-teman dekat kita, seperti juga teman-teman kantor kita. Dan banyak orang-orang yang mengeluh yang toksik itu adalah orang-orang dekat begitu. Karena ya kita selalu terhubung sama mereka. Kita bisa juga interdependen atau kita saling mempengaruhi satu sama lain di dalam keluarga begitu. Kalau orang tua kita marah, kita juga akan ngerasa nggak enak. Orang tua sedih juga kita akan ngerasa nggak enak. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak bersikap dengan baik, tidak mencapai hal-hal yang diperlukan, maka orang tua juga akan sebel dan sebagainya. Nah, ini reciprocal atau saling keterhubungan. Biasanya orang-orang yang sangat mempengaruhi kehidupan kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya kita mengeluhkan jika ada orang dekat kita yang dalam tanda kutip toksik. Di sini yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri sebelum kita membahas cara menghadapi orang toksik adalah kita perlu introspeksi terhadap diri kita. Coba tanyakan, kenapa saya tidak bisa lepas dari ketoksikan ini? Saya ulangi ya, kenapa saya tidak bisa lepas dari ketoksikan ini? Kenapa saya menggunakan istilah ketoksikan bukan orang toksik? Karena ketoksikan ini adalah perasaan kita. Rasanya ini nggak enak. Nah, itu ketoksikan ya, istilah saya begitu. Tapi orang yang toksik ini adalah subjeknya. Apakah memang benar orang itu membuat kita toksik? Ataukah interpretasi kita terhadap orang itu yang akhirnya kita merasa toksik? Misalnya begini, ada seorang anak yang mengatakan mamanya ini tidak bisa menjaga perasaan dirinya. Mamanya ini selalu bertingkah, berperilaku yang menyakiti hatinya, begitu. Sehingga dia ngerasa down, dia merasa tertekan, dan dia bilang mamanya toksik. Nah, ketika mamanya juga ketemu saya, ternyata ada banyak hal di situ yang belum terungkap, yaitu si anak ini juga memiliki perilaku-perilaku yang juga toksik gitu ya. Jadi misalkan dia sulit untuk diatur, sulit untuk dinasihati, semaunya sendiri. Kalau melakukan kesalahan, akhirnya nanti yang kena adalah keluarganya gitu. Dan itu sering terjadi, dan itu sering dilakukan si anak ini tadi. Berarti ini mana yang toksik ini? Apakah orang tuanya, apakah anaknya? Dan tentang ketoksikan ini subjektivitas. Si anak merasa orang tuanya toksik, ibunya toksik gitu. Ibunya ngerasa bahwa anaknya ini nggak pas nih, perilaku-perilakunya sering menyakiti hati gitu. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah introspeksi. Kenapa kita tidak bisa lepas dari ketoksikan itu? Apakah karena memang ya real dari orang yang di sekitar kita itu toksik? Ataukah interpretasi kita terhadap orang itu toksik? Pertanyaan kedua, kenapa orang itu kita rasa toksik? Apakah kita sering dimarahi? Apakah kita sering dikritik? Apakah kita sering mungkin mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan hati? Tapi kenapa orang itu melakukan itu? Jadi pertanyaan kedua adalah kenapa orang itu toksik? Kalau misalkan, oh ya, mamaku suka marahin aku, mamaku suka ngeritik aku, mamaku suka membanding-bandingkan aku dengan kakakku, gitu. Yuk kita tanyakan pada diri kita sendiri, kenapa mama melakukan itu? Jika kita menggunakan sudut pandang NLP, di dalam salah satu posisinya ada suatu statement yang bagus ya, bahwa setiap perilaku itu pasti ada niat baik. Nah, tanyakan pada diri kita sendiri, apa niat baik mama mengkritik aku? Apa niat baik mama membanding-bandingkan aku dengan kakakku? Apa niat baik mama memperlakukan ini dan itu kepadaku? Yang ketiga adalah, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku sikapi sehingga mamaku berhenti melakukan itu? Apakah aku harus berusaha lebih baik lagi? Ataukah aku harus, oh iya ya, aku memang nggak disiplin, lalu aku disiplin sehingga mamaku melihat itu? Dan seterusnya. Coba cari sendiri. Ketika itu Anda sudah dapatkan, nah mungkin kita nggak sampai ke tips ya, tetapi kita bisa lebih introspeksi, oh iya ya, aku ternyata yang memberikan sumbangsih dari orang itu toksik kepadaku. Ada yang seperti itu, ada. Tidak selalu orang yang toksik itu benar-benar toksik, tapi interpretasi kita terhadap orang itu, kita menganggap mereka adalah toksik. Tetapi sebenarnya mereka dalam tanda kutip toksik itu karena kita. So, introspeksi itu yang pertama sebelum kita menginjak ke tips.
Tapi kalau misalkan benar-benar toksik, ini gimana nih Pak Danang? Bagaimana kalau dia benar-benar memang toksik dalam arti yang sebenarnya begitu? Nah, di sini saya merangkumnya menjadi beberapa tips, paling tidak ada 3 tips di sini. Yang pertama adalah perbaiki reaksi Anda terhadap orang yang toksik tadi. Kalau mereka itu membuli Anda, kalau mereka itu mengejek Anda, kalau mereka itu mungkin memfitnah Anda, kalau mereka itu memarahi Anda tanpa alasan yang jelas misalkan, maka pasti ada sesuatu yang membuat mereka begitu lagi. Karena kalau 1 kali, 2 kali mungkin hal yang bukan kita gitu yang memberikan respon yang mungkin kurang tepat. Tetapi kalau itu berkali-kali, maka bisa jadi kita yang memberikan reinforcement atau penguat mereka untuk melakukan hal-hal yang kita anggap toksik. Misalkan, ketika mereka mungkin ingin membuat kita jengkel, mereka mungkin usil, mungkin mereka mendapatkan kepuasan dengan membuat kita jengkel atau membuat kita marah, sehingga mereka melampiaskan itu, mungkin mereka punya masalah dan sebagainya, atau memang sifatnya begitu. Mereka lakukan itu lagi, besoknya melakukan itu lagi karena ada peran kita yang memberikan respon kepada mereka yang itu memuaskan mereka. Kalau mereka ingin buat kita marah, lalu kita marah, maka mereka senang. Kalau mereka ingin kita sedih, lalu kita sedih, maka mereka puas. Kalau mereka ingin membuat kita kecil hati, lalu kita kecil hati, maka mereka menang gitu loh. Jadi respon ini perlu diperbaiki. Tetap stabil, tetap baik, tetap tidak terpengaruh oleh hal-hal yang Anda anggap toksik tadi. Karena begini hukumnya, teman-teman. A, B, C. Ada peristiwa, ini A, B, ini respon, dan C adalah konsekuensi. Ya, antecedent, behavior, and consequence. Jadi, yang pertama ini, peristiwa yang ada di sekitar kita, itu sebenarnya kalau kita boleh bilang adalah netral. Tetapi, respon kita, C, ini terbentuk tidak serta-merta. Kita nganggapnya kan, kalau dia ngejek aku, ya itulah mengapa aku jadi marah. Kalau dia mengecilkan hatiku, itulah mengapa saya jadi patah hati, patah semangat gitu. Sebenarnya nggak begitu. Sebelum consequence, itu ada yang namanya B, behavior kita atau respon kita. Jadi kalau kita mendapatkan ejekan, kata-kata yang mengecilkan hati kita, lalu kita tenang, lalu kita anggap, itu kan yang tahu aku, masa depan aku berusaha, nggak ada yang tahu kamu kenapa kok begitu. Aku anggap kamu salah. Maka respon kita terhadap peristiwa tadi akan mungkin lebih baik gitu loh. Dan muka kita nggak sedih, muka kita nggak kecil hati gitu. Muka kita nggak kelihatan marah gitu. Apa yang terjadi ketika konsekuensinya itu tidak seperti apa yang diharapkan oleh si pembuli atau si toksik tadi, maka perilakunya akan cenderung menurun. Karena hukum dari perilaku, ketika perilaku itu dimunculkan lalu ada respon untuk menguatkan perilaku itu tadi, perilaku ini akan menguat di kemudian hari. Jadi hukumnya adalah ketika perilaku ini muncul, lalu ada respon yang membuat si pemuncul perilaku ini senang atau mendapatkan kenikmatan, maka perilaku ini akan muncul, kemungkinan munculnya di kemudian hari akan lebih tinggi. Maka sebenarnya perilaku-perilaku ini dikuatkan oleh respon. Respon siapa? Ya respon kita dalam hal ini gitu loh. Jadi ketika Anda dibully, ingat ya, ketika Anda dikecilkan, jangan patah semangat. Tetap cool, ya, tetap cool, tetap santai, tetap relax. Mudah nggak seperti itu? Nggak mudah, karena mungkin bertahun-tahun Anda responnya adalah reaktif seperti tadi. Maka perlu dilatih, ya. Nggak harus langsung bisa, nggak. Tapi pelan-pelan saja. Ingat, orang itu akan tetap membuli kita kalau kita masih memunculkan respon-respon seperti orang yang dibully atau victim atau korban. Yang pertama adalah perbaiki reaksi kita. Yang kedua adalah cari lingkungan alternatif, teman-teman. Tanyakan pada diri Anda sendiri, kenapa Anda tetap di situ gitu. Itu keluarga saya itu Pak Danang, saya nggak bisa keluar dari mereka gitu. Oke, kalau keluarga memang susah, kita nggak bisa kan keluar dari keluarga kita, kecuali kita sudah mandiri gitu, kita keluar dari keluarga kita. Tetapi kalau itu adalah teman dekat Anda, itu adalah lingkungan kantor Anda, maka kenapa Anda harus injet terus sama mereka atau terhubung terus sama orang-orang toksik ini? Anda perlu untuk cari lingkungan alternatif untuk membuat hati Anda menjadi lebih baik, untuk membuat Anda merasa berharga. Dan kalau toh mereka adalah teman-teman kantor Anda, ya say hi aja seperti biasa, nggak usah terlalu deket-deket banget. Ya profesionalitas rekan kerja saja, nggak usah terlalu berharap mereka harus memperlakukan Anda dengan bagaimana gitu. Yang penting kerja aja.
Pertanyaannya adalah, lalu gimana saya bisa merasa diterima, Pak Danang, ketika saya nggak diterima di kantor, orang-orang toksik tadi? Maka Anda harus cari lingkungan alternatif yang menghargai Anda. Kita ini dihargai dari orang yang memang menghargai kita. Kalau kita ada di lingkungan yang nggak menghargai kita, ya kita merasa nggak dihargai, kita merasa nggak berharga. Maka temukan orang-orang lingkungan yang menghargai kita. Karena bisa jadi di satu lingkungan kita ini nggak dihargai, tapi di lingkungan lain kita dihargai itu lebih besar gitu ya. Temukan lingkungan alternatif itu, engage sama mereka, bergaul sama mereka, sehingga pribadi Anda terbentuk karena hal-hal yang baik dari lingkungan alternatif Anda. Karena manusia adalah makhluk sosial, kita nggak bisa lepas dari orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita ini itu sangat mempengaruhi pribadi kita. Manusia itu punya yang namanya sel cermin. Kita selalu meniru orang-orang di sekitar kita. Kita juga selalu punya kecenderungan untuk memasukkan nilai-nilai yang diyakini oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau ada orang menganggap kita adalah orang-orang yang tidak pantas, menganggap kita adalah orang-orang yang tidak mungkin sukses, pecundang dan sebagainya, maka meskipun kadang-kadang kita menolak itu, lama-kelamaan kita bisa saja itu memasukkan keyakinan itu ke dalam diri kita. Maka hindari orang-orang yang toksik tadi, orang-orang yang memasukkan keyakinan yang tidak baik seperti itu. Maka lingkungan alternatif adalah solusi. Yang ketiga adalah perbaiki diri terus-menerus dan menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Kalau memang Anda mungkin masih lemah secara mental, maka ikut workshop, webinar, datang ke psikolog, ke motivator, ke mentor, belajar dari buku, nonton YouTube bermanfaat, ya seperti yang Anda lihat sekarang ini. Itu membuat Anda ngerti bagaimana caranya untuk meregulasi diri, bagaimana caranya untuk memandang diri, bagaimana caranya untuk menghadapi orang-orang yang toksik tadi. Temukan cara-cara yang positif, cara-cara yang baik gitu. Dari belajar yang Anda lakukan dari buku, dari video, maupun dari orang langsung. Ketika Anda tahu caranya, Anda mendapatkan sudut pandang lagi gitu, yang baru. Maka ketika Anda mulai berpikir negatif pada diri Anda sendiri, ada kata-kata yang meng-counter itu tadi, dari pengetahuan Anda yang Anda dapatkan dari luar sana tadi, yang itu bisa membuat diri Anda menjadi lebih baik lagi. Jadi ketika Anda merasa bahwa kayaknya aku nggak bisa nih, kayaknya aku nggak mampu nih, dari buku mengatakan bahwa orang yang berusaha itu akan ada peningkatan, meskipun nggak sekarang capai goalnya, tapi ada peningkatan, maka harus lanjut begitu. Kalau ada kata-kata seperti itu, maka ada reinterpretation namanya, melakukan interpretasi ulang dari apa yang kita simpulkan tadi, sehingga Anda tidak stuck di situ, karena ada alternatif pengetahuan-pengetahuan yang Anda dapatkan. Kalau Anda tidak dapat pengetahuan itu, ya Anda nggak mengkoreksi pikiran-pikiran yang salah Anda tadi gitu. Nah, dengan belajar-belajar tadi Anda akan lebih kuat. Ketika Anda praktekkan, Anda akan lebih kuat dari hari ke hari. Maka penuhi pikiran Anda dengan pikiran-pikiran yang positif, perasaan-perasaan yang juga positif, dan juga perilaku-perilaku yang positif. Pengetahuan-pengetahuan tadi bisa memperkuat kenapa Anda harus berperilaku positif. Kenapa Anda harus merasakan perasaan yang positif? Kenapa Anda harus berpikir yang positif? Pengetahuan-pengetahuan tadi bisa membantu Anda, termasuk kemampuan Anda untuk mengkoreksi pikiran Anda sendiri yang mungkin itu salah, mengkoreksi bagaimana cara-cara Anda memperlakukan orang-orang di sekitar Anda, bagaimana cara mereka nggak toksik sama Anda, dan seterusnya. Perbaiki diri Anda terus-menerus sehingga Anda menjadi lebih kuat. Jangan kalah sama orang-orang yang toksik tadi. Kira-kira begitu teman-teman, ada 3 di sini. Perbaiki reaksi kita. Yang kedua adalah cari lingkungan alternatif. Yang ketiga adalah perbaiki terus-menerus sampai Anda benar-benar kuat. So teman-teman, pesan saya, tidak ada yang bisa menolong kita selain diri kita sendiri. Tidak ada yang membuat kita sukses selain kita sendiri. Orang-orang di luar sana hanya penonton. Kitalah pemeran utama dari kehidupan kita sendiri. Suatu saat Anda akan sadar yang benar-benar peduli dengan Anda adalah orang-orang yang sayang kepada Anda dan diri Anda sendiri. Maka abaikan komentar-komentar negatif dari orang lain dan masukkan komentar-komentar positif, penyemangat-penyemangat positif, saran-saran, bahkan kritik-kritik yang baik dari keluarga kita yang mencintai kita, dari pasangan kita yang menyayangi kita, dari orang-orang yang memang peduli kepada kita. Mudah-mudahan dari hari ke hari Anda menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Salam dari saya, Danang Psikolog.